Lalu lalang kendaraan bermotor menjadi penyebab polusi udara di berbagai belahan dunia. Konon ini merupakan salah satu penyumbang pemanasan global dan krisis iklim. Kemudian Eropa, Amerika, dan Cina mulai menggagas kendaraan listrik untuk mengurangi polusi. Banyak ahli mengklaim bahwa kendaraan listrik akan mengurangi emisi karbon karena ramah lingkungan. Memang boleh seramah lingkungan itu? Ini yang tidak disampaikan para influencer kendaraan listrik. Selengkapnya di folder bisnis. Penggunaan bahan bakar fosil menyumbang 48% dari konsentrasi karbon dioksida. Peningkatan jumlah karbon berdampak pada pemanasan global yang menyebabkan krisis iklim. Suhu yang semakin panas, kekeringan, curah hujan tidak stabil, dan naiknya permukaan air laut merupakan dampak dari pemanasan global. Banyak negara di dunia ini semakin khawatir dengan situasi iklim global. Kemudian mengajukan kendaraan listrik sebagai salah satu solusi mengurangi pemanasan global. Jerman, Amerika, Cina, Korea Selatan, dan Jepang adalah kelompok yang getol mengkampanyekan kendaraan listrik. Selain mereka berkepentingan untuk mengurangi polusi jalanan, mereka juga negara produsen otomotif terkemuka. Namun bukan kendaraan umum berbasis listrik yang ditawarkan, tetapi kendaraan pribadi. Motor listrik dan mobil listrik adalah kosakata yang jadi tren di beberapa tahun ini. Potensi industri mobil listrik kemudian disambut oleh negara berkembang dengan sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya adalah Indonesia. Sebagai negara tempat perakitan beberapa mobil pabrikan Korea dan Jepang, Indonesia tetap ingin diajak menjadi bagian industri otomotif kekinian. Di sisi lain, Indonesia mempunyai sumber daya alam yang menjadi salah satu material penting dalam pengembangan kendaraan listrik. Material itu adalah nikel, mineral sumber utama dari baterai. Baterai merupakan komponen utama yang harus ada pada setiap kendaraan listrik. Baterai ini berfungsi menyimpan tenaga listrik agar kendaraan bisa tetap maju. Kendaraan listrik melaju di jalanan tanpa mengeluarkan asap sehingga tidak menyebabkan polusi. Tidak ada polusi di jalanan, artinya membuat udara di area tersebut menjadi bersih. Udara yang bersih dan sehat akan memperpanjang harapan hidup masyarakat. Diharapkan ini akan mampu mengurangi pemanasan global dan mencegah krisis iklim berkepanjangan. Namun tujuan memperpanjang harapan hidup masyarakat malah membunuh harapan hidup masyarakat di sekitar tambang. Sebuah laporan dari VOA menyatakan bahwa sumber air bersih di Pulau Wawenni tercemar limbah nikel. Pulau Wawenni merupakan pulau kecil di Sulawesi yang memiliki sumber daya nikel melimpah. Sejak tahun 2023, aktivitas pertambangan nikel di Pulau Wawenni memberikan dampak buruk bagi warga sekitar. Air sumur mereka menjadi berwarna coklat, tercemar limbah pengolahan nikel. Ketika keran dibuka, maka yang keluar adalah lumpur, bukan air bersih. Ini memaksa mereka harus mencari sumber air baru untuk kehidupan sehari-hari.
Parahnya, sumber air yang masih jernih berjarak 5 km dari pemukiman mereka. Tidak hanya itu, limbah nikel juga mencemari sungai dan pantai. Sungai Roko-Roko merupakan habitat bagi berkembangnya ikan lompangea. Ini adalah spesies ikan lokal yang diberi nama sendiri oleh penduduk Pulau Wawoni. Ikan lompangea merupakan sumber protein bagi warga. Namun setelah air sungai menjadi keruh akibat cemaran limbah dan lumpur, tak ada lagi lompangea yang bisa dikonsumsi. Material sedimen lumpur yang mengalir ke muara kemudian mengancam kelestarian terumbu karang di pesisir pantai. Padahal terumbu karang adalah habitat penting bagi kehidupan ikan. Sudah sungainya keruh, lautnya tercemar. Begitulah nestapa nelayan Pulau Wawoni yang kesulitan mendapat tangkapan ikan. Cita-cita mobil listrik yang mengurangi emisi dan menambah harapan hidup masyarakat justru menjadi petaka bagi masyarakat lainnya. Di Pulau Wawoni, ada juga kehancuran sawah dan ladang di Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Banjir kiriman membawa material tanah bekas galian tambang nikel. Lumpur dan limbah tambang kemudian merendam sawah di 3 desa, yaitu Pesauha, Pelambua, dan Totobo. Menurut data dari LSM Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI, ada 650 hektar sawah yang terendam lumpur. Banjir lumpur sekitar 40 cm menghantam padi yang sedang hijau-hijaunya. Tak ayal, sawah yang terendam lumpur dan limbah terancam gagal panen. Gagal panen membuat petani merugi dan perusahaan tambang maupun negara tak peduli. Gagal panen yang menyebabkan petani merugi tak lantas membuat perusahaan tambang maupun negara peduli. Padahal biaya tanam hingga perawatan padi mencapai 3,5 juta per hektar. Lalu siapa yang harus menanggungnya? Apakah para politisi pemilik saham di perusahaan tambang atau para taipan mobil listrik? Tampaknya, gagasan mengurangi emisi karbon dengan kampanye kendaraan listrik tak lebih hanya untuk memuluskan industri otomotif. Nyatanya, menurut sunhagpeaceprize.org, emisi gas karbon yang dibutuhkan untuk proses produksi mobil listrik lebih tinggi daripada mobil biasa. Sunhag menghitung emisi aktivitas tambang nikel, emisi limbah, emisi saat produksi baterai, dan emisi produksi listrik. Ingat bahwa sebagian besar listrik di Indonesia masih dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga batu bara. Artinya, kendaraan listrik yang melaju tanpa asap itu membutuhkan listrik yang dihasilkan oleh pembakaran yang menghasilkan asap karbon. Jika masih seperti ini, kendaraan listrik hanya memindah polusi dari jalanan ke penduduk sekitar pembangkit listrik dan area tambang. Sebenarnya ini hanya mengalihkan objek polusi saja. Keinginan orang-orang kota untuk udara yang bersih kemudian mengorbankan warga pedesaan tempat PLTU tersebut berada. Betapa mirisnya cara berpikir semacam ini.
sebuah sisi kelam kendaraan listrik yang sejatinya tidak mengurangi apa-apa dari emisi karbon. Hanya melokalisasi risiko dan memindah objek polusi. Terima kasih sudah menonton Folder Bisnis. Semoga kita bisa menemukan solusi paling tepat untuk krisis lingkungan ini.